pelindung segala kejahatan yang ada di Indonesia. Tuh Rudiana, ada apa Pak? Aduh, sandiwara di Indonesia banyak sekali. Pangkas ekornya. Tiba-tiba datang ke Mabes. Seorang jenderal dan polisi pada waktu itu dihapus dari catatan DPO. Oke guys ya, kembali lagi ya dalam monitor kasus yang terjadi di tahun 2016 antara Vina dan Eki ya. Hari ini ya kita mendapatkan satu data dan fakta lagi ya yang sepertinya tak bisa dibantah ya. Ini untuk mengurai benang kusut dari kasus ini ya. Ternyata ini akan terpecahkan dalam waktu dekat guys ya. Dalam kasus almarhum Eki dan Vina, ini menyangkut bandar narkoboy dan para petinggi jenderal-jenderal yang ya sedap juga ya untuk diungkapkan nih guys. Keterangan terbaru dari Widya ya, yang lagi-lagi guys ya, membuat kita semua termenung guys. Ini nggak bisa dibantah ya, karena beberapa fakta dan data ini sudah naik ke tahap penyidikan saat itu ya, dan sudah ditetapkan beberapa pelakunya, tersangkanya dari oknum-oknum kepolisian itu guys. Kita lihat dulu berita yang telah di-up ketika itu ya, dari iNews ya, pada Jumat 18 Maret 2016 ya. Ini terpampang jelas ya. Jadi diduga milik jaringan ya. Ini pengedaran sabu di Indonesia ini ya. Diduga milik jaringan internasional ya, 46 kg sabu yang di Cirebon ya, yang telah diamankan itu guys. Jadi ini sebenarnya udah jadi sebuah berita di tahun 2016 itu ya. Terus di tahun 2016 ya, banyak juga kejadian-kejadian ya. Dalam seminggu pengedaran narkoba itu, Polres Cirebon ungkap 61 kasus narkoba selama 2016 guys. Ini mengarah kepada tujuan kita untuk menarik benang merah dari kusutnya kasus yang menimpa Eki dan Vina ya. Jadi kalau kalian selama ini berprasangka kepolisian itu tidak bekerja, sebenarnya bekerja guys. Namun beberapa dari oknum-oknum inilah yang merusak citra dari kepolisian itu sendiri ya. Inilah yang kita sayangkan guys. Kalau bukan karena campur tangan dari netizen semua, campur tangan dari kita semua, keterlibatan seluruh aparatur negara ini, mulai dari DPR, terus mulai dari masyarakat luas, ormas, sampai ke lembaga bantuan hukum ya, ini pasti bakalan tidak terungkap. Terus kita dapatkan juga ya, narkoba jenis sabu ya, dan ekstasi dari Malaysia ke Indonesia itu sejak tahun 2012 ya sampai ke 2016 melalui jalur laut dengan rute Malaysia, Selat Panjang dan Cirebon. Kalau kalian mau mengetahui ya rutenya seperti ini ya, kita lihat di map ya. Ini guys ya, kita dapat melihat ya dari secara dekat ya jalur yang disebutkan dalam berita di tahun 2016 itu ya. Ini Johor Bahru ya, Malaysia dari Skudai, Pekan Panas. Ketika barang-barang itu diselundupkan ya, ini dari informasi yang kita baca dari berita itu ya. Ini dari Skudai melewati Kangkar Pula ini ya, jalur-jalur sepi gitu di Malaysia ya. Terus di Pekan Panas gitu ya. Terus terakhir berhentinya di tepian laut ya. Kalau kita bisa melihat, ini mereka memiliki beberapa pelabuhan ya guys ya. Kita bisa melihat beberapa pelabuhan yang ada di pelabuhan-pelabuhan kecil sebenarnya guys. Sini ya, di Malaysia sini. Ada beberapa yang menyebutkan barang itu dilewatkan dari beberapa pintu air ya, dari PT Haji Dahlan tebing kiri ini melalui selat yang kecil ini ya, muara sungai. Dia keluar ya melalui Selat Malaka guys. Kalian bisa lihat ya, Selat Malaka. Dan ini mulai memasuki perairan Indonesia ya. Di sini guys, dia melalui Selat Panjang ya. Terus turun terus guys, sini ya. Ini perjalanan yang cukup panjang ya, kalau melalui peri gitu ya, bisa menempuh waktu sampai 1 hari penuh nih guys, sampai ke Cirebon. Inilah perairan yang dilaluinya. Pertanyaan besarnya ya guys ya,
Apakah kasus ini tidak terdeteksi oleh kepolisian? Ya, sudah pasti guys, makanya kita mendapati berita ini guys ya. Ini ya, kira-kira kalian bisa nggak berpikir siapa yang mengawal ferry itu sampai ke Indonesia dari Malaysia? Sudah barang pasti ya oknum-oknum pejabat aparat yang bermain. Disinilah kuncinya guys. Inilah desas-desus bubuk di Cirebon yang sebenarnya bukan desas-desus, itu adalah fakta. Karena ini sudah diungkap ya melalui headline berita di saat itu. Namun di saat itu memang kepentingan kita terhadap kasus ini ya tidak ada. Kita baru kepo terhadap kasus ini. Orang mengatakan jiwaku meronta-ronta karena setelah kasus ini diusut tuntas dalam proses perjalanannya oleh Ibtu Rudiana, bapaknya Eki itu, disinilah nampaknya mafia-mafia itu mulai terusik. Mereka mencari cara untuk menjatuhkan bapaknya Eki ini guys. Namun dari konfrontasi yang dilakukan, banyak orang yang mengatakan sebenarnya Ibtu Rudiana juga terlibat dalam kasus ini. Inilah yang menjadi tanda tanya besar yang harus dipecahkan oleh pihak kepolisian. Bagaimana menurut kalian? Terus memang dari beberapa komentar yang dihadirkan oleh netizen ya di laman media sosial itu beragam juga ya guys. Ada beberapa video yang diungkap dalam kasus ini ya. Orang-orang ini mengirimkan beberapa data dan bukti untuk terungkapnya kasus ini. Terus ada beberapa dari mereka yang mengatakan juga untuk mengungkap keadilan di negara Konoha ini ya. Ini ada juga beberapa anggota mereka yang dikatakannya ya, ada juga yang tertangkap guys. Asli penasaran ya. Inilah yang dihadirkan di Indonesia. Hari ini kita harus membantu pihak kepolisian guys. Kalau enggak mungkin ini akan semakin hancur ya. Dan suatu saat nanti akan terjadi hukum rimba guys. Itu yang kita takutkan. Makanya kalian semua yang hadir di sini berpartisipasi, mengungkap dan memberikan komentar positif sehingga kasus ini bisa naik kembali ya ke permukaan. Itu adalah bentuk dari panggilan hati ya, panggilan hati nurani dari seorang manusia yang masih memiliki kebenaran ya, kebaikan gitu di dalam hati kalian semua ya guys ya. Dengan saya nggak mungkin ikut-ikutan itu bohong, itu aib, itu bohong, bohong itu. Itu bohong, aib, fitnah itu. Udah cukup belum? Dia anak baik pak. Si anaknya bakti sama orang tua, menjadi tulang punggung keluarganya. Dia tuh anaknya soleh, rajin ibadah dan baik pada orang tuanya. Saya pamannya, sepupunya. Saya sepupu dari ibunya pak.